Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin olahan dari ubi ungu, persiapan menu takjil buka puasa. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama, siapkan kukusan. Kemudian masukkan ubi ungu sebanyak 280 gram. Saya menggunakan kukusan Wok Platinum Presto dari Stand Cookware. Ini muat banyak banget teman-teman. Bisa difungsikan sebagai wajan, kemudian panci ataupun kukusan. Kapasitasnya besar sekali, bisa untuk mengukus ayam dan bisa juga untuk menggoreng. Setelah dikukus, lamanya kurang lebih 40 menit. Ubi yang sudah dikukus dihaluskan, boleh menggunakan sendok makan ataupun garpu. Tapi kali ini saya menggunakan chopper CH100 keluaran dari Mito Chiba Elektronik supaya lebih cepat dan halusnya itu rata banget. Chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam, jadi mampu menghaluskan bahan-bahan makanan sampai halus banget. Mempunyai mesin di bagian atas, aman banget untuk digunakan. Setelah dihaluskan, teksturnya lembut banget seperti ini. Nah, sekarang pindahkan ke wadah yang lain yang lebih luas. Masukkan tepung ketan. Teman-teman, di resep ini saya pakai tepung ketan. Kalau misalnya diganti dengan tepung tapioka, teksturnya nanti beda lagi ya. Jadi sebaiknya gunakan sesuai dengan resep, yaitu tepung ketan. Masukkan 1/3 sendok makan garam. Kemudian diaduk-aduk lagi supaya sempurna adonannya. Saya menggunakan tangan. Pastinya sudah dicuci bersih tangannya. Masukkan sedikit air bila adonannya kurang basah, karena kadar air yang ada di ubi ungu itu beda-beda ya. Ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedikit. Tambahkan sampai adonannya bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini. Kalau misalnya sudah cukup, dibulat-bulatkan kurang lebih 5 gram. Setelah dibulat-bulatkan, siapkan panci. Saya menggunakan panci dari Rose Collection, keluaran dari Stand Cookware. Pancinya cantik banget ya. Nah, kemudian masukkan 2-3 lembar daun pandan. Airnya kurang lebih 1000 ml. Tambahkan sedikit garam. Kemudian masukkan gula pasir. Kalau dirasa sudah mendidih ataupun sudah panas, masukkan ubi. Warnanya cantik banget sesuai dengan warna dari pancinya. Panci ini anti lengket karena sudah coating granit. Kalau sudah mendidih, diaduk-aduk pelan-pelan. Ini tandanya sudah mulai matang. Silakan tes rasa ya teman-teman. Kalau misalnya kurang manis ataupun kurang asin, monggo ditambahkan. Untuk mendapatkan kuah yang agak kental, saya masukkan tepung beras, lalu masukkan sedikit air, campurkan ke dalam panci, kemudian diaduk-aduk lagi.
Sebelum diangkat, pastikan rasanya sudah pas. Nah, ini kurang manis, saya tambahkan gula. Pemakaian gula kurang lebih 200 gram atau sesuaikan dengan selera manis. Diaduk-aduk sampai benar-benar matang, tidak berbau tepung mentah lagi. Setelah ini siap untuk diangkat dan diamkan sampai agak dingin. Kemudian siapkan panci, beri santan kental 65 ml, saya pakai Kara. Masukkan sedikit garam. Panci yang saya pakai adalah saucepan, ini masih satu set dengan roast pan. Penampilannya cantik banget ya, imut-imut. Kalau santannya sudah mendidih, sudah matang, siap untuk disajikan. Warnanya cantik banget, ungu-ungu. Teman-teman, resep ini bisa digunakan sebagai makanan selingan ataupun nanti persiapan buka puasa ya. Enak banget deh pokoknya. Rasanya tuh manis, kemudian ketemu santannya yang asin dan gurih. Lalu diaduk-aduk tuh cocok banget buat menu yang super simple, murah meriah. Bikinnya gampang banget. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe serta follow juga ke Instagram bersama Estepiani.